Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Halimatus Sadiah, peserta Latsar CPNS Kemenak tahun 2025 dari kelompok 3, angkatan 7, gelombang 2 yang diselenggarakan oleh BDK Medan. Baiklah, di sini saya akan menguraikan mengenai tugas individu agenda 3, yaitu Smart ASN dan implementasinya di unit kerja. Smart ASN adalah suatu pendekatan yang mengedepankan pengembangan kompetensi ASN secara menyeluruh agar bisa beradaptasi dan unggul di berbagai bidang. Smart ASN bukan hanya soal memiliki keterampilan kerja yang baik, tapi juga mencakup kemampuan beradaptasi dan pengembangan teknologi secara tepat dan bertanggung jawab. Nah, disinilah literasi digital menjadi bagian yang penting. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, hingga menggunakan teknologi digital secara cerdas dan etis. Terdapat 4 kerangka utama dari literasi digital. Meliputi pertama yaitu digital skill atau keterampilan digital, yang merupakan kemampuan teknis untuk mengakses, menggunakan, dan mengelola perangkat serta aplikasi digital secara efektif. Yang kedua, yaitu digital etik atau etika digital, merupakan kesadaran dan sikap bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, termasuk menghormati hak orang lain dan menghindari penyalahgunaan. Yang ketiga, yaitu digital culture atau budaya digital, yakni pembentukan pembiasaan, norma, dan lingkungan kerja yang mendukung penggunaan teknologi secara positif dan kolaboratif. Dan yang terakhir, yaitu digital safety atau keamanan digital, yang merupakan kemampuan melindungi data pribadi dan diri sendiri dari risiko digital seperti kebocoran data, penipuan, dan serangan cyber. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana 4 kerangka utama dalam literasi digital itu diterapkan di lingkungan kerja saya atau unit kerja saya. Saya merupakan guru ahli pertama, guru kelas di Mindua Nia Selatan. Berdasarkan analisis saya, dalam segi digital skill, sebagian besar guru sudah memiliki keterampilan digital yang cukup baik. Mereka rata-rata membawa laptop saat bertugas untuk mengisi laporan dan membuat bahan ajar. Meskipun dalam pembelajaran digital belum sepenuhnya dioptimalkan, keberadaan perangkat ini menunjukkan kesiapan dan potensi untuk berkembang. Yang kedua, ditinjau dari digital etik atau sikap dan perilaku yang bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Di lingkungan kerja saya, mereka cenderung menggunakan teknologi secara profesional. Mereka tidak menggunakan perangkat kerja untuk hal-hal yang tidak relevan seperti bermain TikTok di jam kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan etika digital, yakni menjaga fokus dan profesionalitas. Ketiga, ditinjau dari digital culture, budaya kerja dan komunikasi yang mendukung pemanfaatan teknologi secara positif memang belum sepenuhnya diintegrasikan ke pembelajaran digital secara aktif dalam kelas. Namun, guru-guru di lingkungan kerja saya telah membangun budaya penggunaan teknologi untuk mendukung pembuatan bahan ajar dan administrasi. Juga dapat dikatakan sebagai fondasi untuk memperluas budaya digital yang lebih inovatif di masa depan. Yang terakhir yaitu digital safety, yaitu perlindungan data pribadi dan keamanan dalam penggunaan teknologi digital. Walaupun belum banyak kebijakan formal yang ditetapkan, tetapi para guru di lingkungan kerja saya sudah cukup berhati-hati dalam penggunaan perangkat digital mereka. Tidak ada indikasi penyalahgunaan teknologi ataupun pelanggaran keamanan data. Nah, ini adalah awal yang penting dalam membangun kesadaran dan keselamatan digital. Nah, analisa implementasi Smart ASN di unit kerja saya yaitu Mindua Nia Selatan yang meliputi digital skill, digital etik, digital culture, dan digital safety menunjukkan atau memperlihatkan bahwa guru di unit kerja saya berada pada level kesiapan yang cukup baik, terutama dalam aspek digital skill dan digital etik, meskipun harus dikembangkan lebih banyak lagi. Nah, penggunaan laptop sebagai alat bantu kerja dan kesadaran menjaga profesionalitas digital menunjukkan tren yang positif. Namun, untuk digital culture dan digital safety masih ada ruang pengembangan yang bisa dioptimalkan, terutama dalam penerapan pembelajaran digital aktif dan kebijakan keamanan data yang lebih jelas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.